Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, undangan Allah sadayana, ahli pengajian pada setiap hari Jumat pagi. Setelah memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kekuatan pikir dan zikir kepada kita, sehingga di pagi yang cerah ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai manusia, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan. Allah di beberapa tempat menyebutkan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Dengan demikian, mafhumnya kita dibebani tugas untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan. Salawat serta salam juga tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang masih mengikuti ajarannya. Sebagaimana tadi setelah disampaikan, pagi ini saya tidak akan melanjutkan bahasan yang biasa, tapi akan membahas salah satu hadis Nabi tentang Sidratul Muntaha. Kebetulan biasanya di bulan Rajab itu sering dibahas terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun di kalangan ahli sejarah berbeda pendapat terkait dengan waktu turunnya, terkait dengan peristiwanya. Ada yang berpendapat di 3 tahun sebelum hijrah, tapi ada juga yang berpendapat 1 tahun sebelum hijrah. Terkait dengan bulan juga berbeda pendapat. Ibnu Hajar membuat buku khusus membahas tentang Isra Mi'raj. Salah satunya di mukadimah beliau menggunakan pengantar. Di kalangan ahli sejarah juga mereka berbeda pendapat terkait bulan terjadinya Isra Mi'raj. Bahkan mayoritas ulama umumnya meyakini Isra Mi'raj terjadi di bulan Rabiul Awal, tapi sebagian juga ada yang berpendapat di bulan Rajab. Karena kita sudah terbiasa di Indonesia itu bahkan di tanggalnya diberi warna merah pas di bulan Rajab, sehingga meyakini bahwa Isra Mi'raj itu di bulan Rajab. Padahal aslinya masih ikhtilaf. Terkait dengan tanggalnya juga terjadi ikhtilaf. Ada yang berpendapat 17, ada yang berpendapat 27, bahkan ada yang berpendapat di tanggal-tanggal yang lainnya. Itu terkait peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis 279, itu 279 nomor urut dari nomor awal. Nah, kalau di nomor bab di kitab iman, ini ada di nomor hadis 173.
Jadi penomoran Bukhari, penomoran Muslim itu ada dua biasanya. Satu di pinggir, dua yang dikurung. Nah, yang dikurung itu nomor dari urutan nomor kitab. Kalau yang paling pinggir nomor dari nomor awal gitu, nomor awal cetakan. Di setiap kitab biasanya punya kebijakan masing-masing, sehingga antara satu cetakan dengan cetakan lain terkait penomoran untuk hadis suka ada perbedaan. Bahkan penomoran digital itu bisa berbeda dengan penomoran kitab secara langsung. Sehingga terkait dengan hadis kayaknya begitu tidak terlalu penting menyebutkan nomor, karena itu bisa berbeda terkait kebijakan penomoran oleh cetakannya. Di bab ke-76 disebutkan diberi judul Bidikri Sidratil Muntaha. Hadis atau riwayat tentang Sidratul Muntaha ada di kitab iman. Berarti kitab iman itu kitab nomor 1 di urutan kitab Sahih Muslim. Jadi kan kalau kitab hadis itu diberi nama kitab besar Sahih Muslim gitu. Kitabnya Sahih Muslim. Di setiap kitab ada judul pasal-pasal. Nah, itu diberi judul pertama kitab. Di Bulughul Maram kayak begini. Kitabut Toharoti. Terus turun ada babul miyah. Nah, begitu. Terus turun. Sama juga. Ciri khas hadis seperti itu. Ada judul bab, ada judul kitab, itu judul besar, ada judul kecil namanya bab. Di setiap bab itu ada yang isinya satu hadis, ada dua hadis, ada yang banyak hadis. Yang paling sedikit di setiap bab itu Sunan Abu Dawud. Rata-rata per satu bab hanya 1-2 hadis. Karena kebijakannya seperti itu. Beliau memilih hadis yang menyutnya paling kuat di antara hadis-hadis yang terkait dengan bab itu. Kita mulai. Hadasana Abu Bakar bin Abi Saibah. Hadasana Abu Usama. Hadasana Malik bin Migwal. Sanad baru maksudnya. Hadasana Ibnu Numairin wa Juhair bin Harab. Jami'an an Abdillah bin Numair wa al-paduhum mutaqaribatun. Qala Ibnu Numairin hadasana Abi hadasana Malikin bin Migwalin ani Zubair bin Adi an Talhah an Maroh an Abdillah. Qala Lama usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila sidratil muntaha wahya fis sama'i sadisati ilaiha yantahi ma ya'ruju bihi minal ardi fayuk badu minha wa ilaiha yantahi ma yuhbatu bihi min fawqiha fayuqbadu minha. Qala id yagsha sidrata ma yagsha. An-Nazm ayat 16. Qala farasun min dahabin. Qala fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan. U'tiya sholawatil khamsa wa u'tiya khawatima suratil baqarati wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi say'al mukhimatu. Panjang teuing. Sebetulnya hadisnya pendek, cuman yang dibaca lengkap dengan sanadnya. Kita dulu almarhum Al Ustadz Aceng sering menyampaikan ciri hadis terdiri dari sanad dan matan. Sanad itu adalah rangkaian nama-nama periwayat hadis. Kenapa harus ditulis nama-nama yang meriwayatkannya?
Karena hadis itu baru dibukukan Imam Muslim di abad ketiga. Beliau wafat 261 Hijriah. Berarti antara Imam Muslim dengan Nabi ada jarak kurang lebih 250 tahun. Tidak ada jaminan bahwa ini adalah hadis Nabi. Oleh karena itu diperlukan sebagai legitimasi, bahasa sekarang itu, referensi dari mana hadis ini berasal. Maka disebutkanlah setiap orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis ini secara berurutan, dari penyusunnya, kemudian kepada gurunya, kemudian kepada gurunya lagi ke sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya itu minimal disebut 4 orang perawi namanya dalam satu sanad. Kenapa harus 4? Nah, ini dalam kajian ilmu mustalah hadis, nah, itu ada yang disebut dengan tabaqah atau generasi para periwayat hadis. Maksudnya satu, harus ada orang yang sejaman Nabi, sahabat, yang menyaksikan dan mendengar ketika Nabi menyampaikan atau melihat ketika Nabi melakukan sesuatu. Maka karena itu wajib itu menyebut sahabat. Hilang nama sahabat, hadisnya mursal. Karena tidak ada rawi di kalangan sahabat. Jadi kalau tabi'in langsung menyampaikan hadis dari Nabi, namanya mursal. Itu tidak boleh secara teori, karena sahabat tabi'in tidak bertemu dengan Nabi. Kedua, harus ada tabaqah di kalangan tabi'in. Nah, yaitu orang yang bertemu sahabat. Wajib disebutkan, karena yang tahu langsung atau para muridnya sahabat adalah tabi'in. Terus di bawah tabi'in ada yang namanya tabi'ut tabi'in. Kemudian generasi di bawahnya lagi al-atba. Biasanya generasi ini adalah generasi guru-guru para periwayat hadis. Jadi setidaknya ada 4 paling sedikit. Paling minimal sekali itu 3 di kalangan tabi'in, atba tabi'ut tabi'in, baru sahabat disebutkan. Jarang. Jadi kalau misal kita membaca hadis an Abi Hurairah, berarti hadisnya sudah dipotong begitu. Kalau meriwayatkan hadis seperti itu, etika di kalangan ahli hadis wajib mencantumkan di ujungnya, bukan wajib atau mengharuskan mencantumkan di ujungnya dari mana hadis itu dikutip, karena di kitab aslinya sudah ada sanadnya. Sehingga kalau Bulughul Maram an Abi Hurairah, ujungnya rawahul Muslim, diambil di kitab ini. Sanad lengkapnya ada di sini. Begitu. Itu etika penulisan kitab hadis. Dalil sanad sederhana para ulama salah satunya memakai ayat Ihdina Shiratal Mustaqim. Tunjukkan ya Allah kami ke jalan yang lurus. Lanjutan ayatnya Shiratal Ladina An'amta Alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dalam tafsir itu dijelaskan minas syuhada wat solihin wan nabiyyin, para nabi, para syuhada, orang-orang solih. Kenapa tidak langsung sirat jalan engkau ya Allah? Tidak begitu. Rek soleh wae butuh tuntunan gitu. Untuk menjadi orang soleh kita butuh tuntunan. Kita niru belajar kepada guru kita, yang belajar dari guru kita, yang langsung belajar dari sumber-sumbernya yang rek soleh wae gitu biasanya. Itu, kita lanjut materinya. Langsung di sahabat hanya dipotong. Untuk kita tidak terlalu penting tentang sanadnya. Tapi sebelumnya Sahih Muslim termasuk 2 kitab sahih yang ulama menyepakati tentang kesahihannya. Beberapa riwayat yang diperselisihkan sudah dijawab oleh para pensarah-pensarahnya. An Abdillah, dari Abdullah
Kalau tidak buka sarah kita akan bingung Abdullah yang mana ini? Karena tidak disebutkan siapa Abdullahnya. Itu di kalangan ahli hadis ada 4 yang namanya Abdullah putra sahabat yang banyak riwayatnya. Ada Abdullah bin Abbas dikenal dengan Ibnu Abbas. Ada Abdullah bin Umar dikenal dengan Ibnu Umar. Ada Abdullah bin Amr bin As, itu punya kitab catatan hadis-hadis Nabi lebih dari 1000. Nah, itu namanya dikenal dengan sebutan Abdullah bin Amr, jarang disebut, disingkat. Yang ketiga ada Abdullah bin Mas'ud. Nah, dan sebetulnya masih banyak yang lainnya. Tapi yang banyak sekali hadis-hadisnya diantaranya yang tadi. Nah, Abdullah di sini sebutkan Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, lama usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usriya, diisrokan, untuhia, berhenti, bihi ila sidratil muntaha. Beliau berhenti Isra Mi'rajnya itu di Sidratul Muntaha. Terkait dengan riwayat Isra Mi'raj di Muslim itu ada di bab sebelumnya peristiwa Isra Mi'raj, dan kita sering mendengar terkait dengan Isra Mi'raj ini. Oleh karena itu saya tidak membahas dari sana, langsung dari sini saja. Ceritanya bahwa nanti ada beberapa riwayat. Satu, bahwa Nabi berangkat ke langit heula. Berangkat di riwayat masih Muslim itu ke Baitul Maqdis dulu. Nanti dari Baitul Maqdis baru naik ke atas. Satu riwayat. Riwayat yang lain aja menyebutkan naik dulu ke langit, turun ke Sidratul Muntaha, turun ke Baitul Maqdis, terus janten imam. Nah, imaman cenah para nabi cenah gitu. Namanya uih deui. Nah, kalau di Muslim itu ka Baitul Maqdis di Masjidil Haram teh baru naik ke langit. Ayat naoge subhanalladzi a'udzubillahi minasyaitonir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haula. Kan gitu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Pelajarannya yang menarik dari ayat itu apa? Allah sudah menyebut Masjidil Haram, padahal pada saat Nabi Isra Mi'raj masjidnya belum jadi. Yang ada baru Ka'bah. Allah sudah menyebut Baitul Maqdis, padahal Baitul Maqdis baru ditaklukkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tapi Allah sudah memberikan isyarat di sana harus didirikan masjid-masjid. Oleh karena itu dalam tafsir ketika menyebut Masjidil Haram, ae Makkah tafsiran teh. Masjidil Aqsa ae Baitul Muqaddas Palestina, Baitul Maqdis mun aya nama Palestina disebut nanti. Itu salah satu mukjizat Al-Qur'an, nyebut sesuatu yang belum ada tapi pada satu saat nanti itu menjadi ciri bahwa di sanalah akan tegak berdiri masjid-masjid Allah, atau di sana akan berdiri pengikut-pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Nabi nanti naik ke langit, bertemu, kata Anas di sana nanti bertemu dengan Adam, Idris, Nabi Isa, Nabi Musa. Baru di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Masih imut? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa, terus pekenap sareng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita ku kalangan ahli makrifat mah kieu kalimat gitu, para nabi mah bebas ameng gitu.
Pun tina eta teh nyimpulkeun tuh cenah para nabi mah alamang we cenah di langit. Itu cenah nyimpulkeun. Wallahu alam urang mah kitu we pokona riwayatnya sesuai kitulah. Pokona nabi peunak sareng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa sareng Nabi Ibrahim. Itu urutan saur Imam Anas bin Malik. Di langit dugi we ka Sidratul Muntaha. Tadi dia aya benten wahia fis samai sadisati. Hiya Sidratul Muntaha itu fis samai sadisa, ada di langit yang keenam. Kemudian diberi penjelasan, kayaknya riwayatnya ada waham. Karena hadis-hadis yang muktabar, Sidratul Muntaha berada di langit ketujuh. Hadis-hadis makan genep, sabi tujuh, ketujuh. Termasuk riwayat Imam Anas itu disebutkan di langit ketujuh. Ieu mah disebutkeun wahia fis samai sadisati. Ini berada di langit keenam. Makanya di komentaran kayaknya periwayatnya ada wahmun, ada sedikit kekeliruan itu. Tapi ulama kemudian meragukan kalau disebut keliru. Bisa jadi memang seperti itu. Maka kemudian ada yang berusaha menyelesaikan dengan cara thariqatul jam'i. Bisa jadi can Sidratul Muntaha teh di langit genep nepikeun ka langit tujuh gitu. Wallahu alam deui we nya. Jelaskeun we. Ilaiha, kepadanya, kepada Sidratul Muntaha yantahi, berakhir ma ya'ruju bihi minal ardi, apa-apa yang naik arojate, apa-apa yang naik minal ardi dari bumi. Disarahan deui, maksud nu naik ke setiap amalan manusia itu akan dilaporkan kepada Allah setiap harinya ka Sidratul Muntaha. Oleh karena itu ada kalimat ilaiha, kepadanya, ke Sidratul Muntaha itu yantahi ma ya'ruju bihi minal ardi, berakhirnya apa-apa yang naik dari bumi. Semua amalan manusia akan dilaporkan ke atas. Oleh karena itu kita mendapatkan ayat, banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwa wawajadu ma'amilu bihi hadiro. Mereka semua akan mendapatkan apa yang telah diamalkannya selama di dunia. Hadiro, hadir. Tidak ada yang luput satupun. Sehingga nanti salah satu penyesalan penghuni neraka, malihadal kitab. Kitab apa ini? La yugodiru sogiratan wala kabirotan illa ahsoha. Tidak ada yang kecil yang besar, semuanya tercatat, terhitung dengan tertib. Hebat. Sieun gitu. Ayat nu kurang apal, pamayyamal misqala darratin khairan yarah wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah. Siapa saja yang beramal kebaikan walaupun hanya sebesar zarrah, biji yang paling kecil, akan dilihat amalan itu. Dan siapa yang berbuat kejahatan, sekecil apapun kejahatan itu, akan dilihat. Ini mengajarkan kepada kita jangan menganggap remeh terhadap kebaikan, kan itu akan kita terima balasannya. Tapi juga jangan menganggap remeh kejahatan, karena dia juga akan berdampak kepada kita. Terus masih banyak lagi ayat-ayat yang terkait dengan itu. Semua amalan akan naik ke atas, dilaporkan dan tercatat dengan rapih, dan kemudian semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Berbahagialah yang catatan-catatan itu sudah diisi dengan kebaikan-kebaikannya, dan berlindunglah kepada Allah seandainya catatan-catatan itu masih diisi dengan
sesuatu yang tidak membuat mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, payuk badu minha, terus ditahan di situ. Mau bocor, mau tiasa dihapus, mau tiasa diedit. Nah, kecuali nanti dihapusnya kalau yang salah dengan taubat kita. Langsung saja. Nah, di Sidratul Muntaha itu ada sifat yang disebutkan. Payuk badu minha qala idyagsa sidrata mayagsa. Surat An-Najm ayat 16. Sebelumnya ada ayat begini, walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul mawat. Terus idyagsa sidrata mayagsa, dipotong pondok itu. Nanti Rasul melihat malaikat Jibril secara langsung, dina terjemahna itu teh di Sidratul Muntaha langsung meninggal Jibril. Disebutkan dina hadisna sifat-sifat malaikat Jibril. Segaduh jangjang, memiliki sayap yang panjang, terus sayapnya banyak begitu. Dijelaskan ada sifat tentang malaikat Jibril oleh Nabi. Nah, sifat Sidratul Muntaha itu idyagsa sidrata, diliputi Sidratul Muntaha itu mayagsa, dengan sesuatu yang meliputinya. Qala, kemudian beliau berkata, Nabi, parosun min dahabin, hamparan pasir-pasir emas, hamparan yang butiran-butiran. Qala, kemudian beliau bersabda, kemudian Abdullah berkata, fa'utiya Rasulullah salasan. Di Sidratul Muntaha Nabi diberi 3. Pertama, u'tiya sholawatil khamsa. Nabi diberi sholat yang 5 waktu, yang prosesnya sering kita mendengarnya. Itu awana 50 turun karena dipinta oleh Nabi Musa, ada diskusi. Kembali sampai terjadi adalah yang 5 waktu. Singkatnya seperti itu. Wa u'tiya khawatima suratil Baqarati. Yang kedua diberi akhir surat Al-Baqarah. Yang ketiga wa gufiro, dan akan diampuni lima lam yusyrik, bagi siapa saja yang tidak musyrik billahi kepada Allah, min ummatihi syai'a, apapun dosanya asal bukan musyrik akan diampuni, tapi dengan syarat tentu saja selama dia mengakui kesalahannya dan berupaya untuk merubah dari kesalahan-kesalahannya. Itu yang dikenal dengan istilah taubat. Satu-satu. Rasul diberi salat yang 5 waktu. Ulama menjelaskan ini menunjukkan beberapa keutamaan salat yang 5 waktu. Bukankah kewajiban yang lain cukup dengan ayat Quran? Kutiba alaikumusiyam, haji. Langsung melalui malaikat Jibril. Ibadah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, atau wa adin linnasi fil haji. Beritakanlah kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi untuk sholat, selain ayat-ayat yang merintah langsung untuk melakukan sholat, sholat ini pertama-tama diperintahkan langsung oleh Allah di langit. Nanti dikuatkan oleh ayat-ayat yang lainnya seperti dalam surat Al-Isra ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Dirikanlah salat dari mulai terbit matahari sampai tertutupnya malam,
dan bacaan di waktu fajar. Al-Isra ayat 78, Surat Hud ayat 114, Aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafam minal laili. Laksanakan sholat di ujung malam dan di ujung siang dan di waktu malam. Nah, ini menjelaskan bahwa selain nanti perintah langsung juga dikuatkan dengan perintah-perintah yang lainnya. Nah, dari sini di ayat An-Nisa 154 Allah menjelaskan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguhnya sholat bagi orang-orang yang beriman itu kewajibannya sudah mauqut, ditetapkan waktunya. Memang secara sharih langsung Quran tidak menyebut subuh, tapi sudah menyebut istilah itu dengan kalimat wa qur'ana fajri, duhur, asar, maghrib, ataupun isya. Tidak secara itu. Istilah itu nanti disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran dan hadis tidak bisa dilepaskan. Quran dan hadis itu tidak bisa dilepaskan. Kenapa tidak bisa dilepaskan? Karena tidak setiap dari kita selaku umat Islam menerima wahyu. Kita hanya menerima apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yu'allimuhumul kitab. Nabi mengajarkan kepada kita Alkitab. Tapi dari kitab-kitab itu ada beberapa yang harus terpaksa harus dijelaskan lagi rinciannya. Salah satunya tentang pelaksanaan sholat. Praktek sholat Nabi kepaksa dijelaskan, harus dijelaskan. Kenapa harus oleh Nabi tidak oleh kita? Ya, jawabannya sederhana. Karena Nabi punya tugas langsung untuk menjelaskan Al-Quran. Bisa dilihat di surat An-Nahl ayat 44 dan ayat 64. Potongannya saja, wa anjalna ilaikal kitaba litubayyina linnasi. Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab supaya kamu menjelaskan kepada manusia. Cara menjelaskan Nabi kepada manusia dengan berbagai cara. Maka dikenal nanti di kalangan fikih ada bayan bil qaul, bayan dengan ucapan-ucapan Nabi. Ada bayan bil fi'li, bayan dengan perbuatan-perbuatan Nabi. Bukankah sholat termasuk bayan bil fi'li, kata Nabi? Bukankah haji juga bayan bil fi'li, perbuatan Nabi? Kata Nabi, hudu anni manasikakum. So, kalau haji, ikuti saja kami. Kemudian tanggal 8 niat subuh, berangkat ke Mina, tarwiyah di Mina, calik we hungkul, salat we di kosor, we di kosor losnya, tapi teu di jama. Zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh enjing-enjing pretek deui berangkat menuju Arafah. Dan Nabi kitu contohna, teng ka Arafah dugi ngantosan lohor, tos lohor dipingpin khutbah Arafah. Terus we ngadoa satu salat heula jama qosor khutbah Arafah. Terus we engke teh panya di ditu teh ngadoa. Anu tara ngadoa mah kesel tah. Di dinya teh bani nglami. Sekolah dibaca cenah WA beres. Ieu teh doa tulisan beres. Naon deui cenah ieu teh. Pokoke di dinya. Bukan kaya nu geus kesel mah meunang peureum cenah. Nya meunangan lebar we atuh. Iraha deui papanggih gitu. Lebar we atuh. Wah, pan gitu ya, beres, lungsur, mun aya waktu nama langsung, ayeuna mah moal tiasa apanya dari jemputan kumaha jemputan anak keluar di Arafah nuju ka Muzdalifah ngantosan subuh kumaha mobil we eta mah. Subuh angkat deui ka Mina, di Mina ini deui ngalontar jumroh Aqabah. Pan kitu ya teh. Kunaha beda contona kitu? Kitu we urang mah kitu. Terus
Sholat pan sama seperti itu. Kata Nabi, Sallu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku melaksanakan sholat. Dari sana mungkin salah satu penyebab kenapa kemudian praktek sholat agak sedikit berbeda. Karena sudut pandang manusia itu memang berbeda. Papanan tahiyat oke beda-beda. Cek wa ieu mah teken saur Ibnu Abbas mah gitu. Kan saur sahabat teh Nabi teh lungsur teh tur heula, cek sawareh mah pandanganna heula. Tak biasa jadi ari Nabi teh mun teraha salat teh kondisina seueur panuju repot mah raoseun pandangan banyak ngomong nu genut mah. Sareng seueur-seueur Nabi. Karena memang penglihatan orang bisa berbeda, ya, ulama sudah menyelesaikan itu dengan berbagai cara dan tekniknya masing-masing. Nah yang itu jam'i kalau memungkinkan, kalau memang tidak memungkinkan nanti ada yang disebut nasih mansuh, tarjih dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi terkait tugas Nabi terhadap Quran itu, nah itu selain mubayyin penjelas, beliau juga adalah mubaligh, hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Wa ma alaina illal balagh. Tugas kami hanya menyampaikan. Bisi aya boga anggapan, moal kitu na Quran aya nyelap ijtihad Nabi. Ta'ud datidinya istighfar datidinya bisa ya pikiran gitu. Moal kitu cenah dina Quran nyelap mohon ijtihad Nabi tak kudu buru-buru tapi itu sifat-sifat seperti itu. Kahiji dina An-Najm Al-Qur'an tos ngajelaskeun terkait wahyu wa mayantiku anil hawa. Rasul mataranya rios mun nafsu ngeunaan ku nafsuna wahyu ma ku nafsuna. Saayat dina ayat sanes wa ma alaina illal balagh. Tugas kami hanya menyampaikan saja. Oleh karena itu kita mendapatkan ayat-ayat tentang teguran kepada Nabi itu disebutkeun. Urang mah kala eranya semputkeun aya menyareka urang abasa wa tawalla. Kamu bermuka masam dan berpaling anja'ahul a'ma karena datang orang yang a'ma buta. Terus padahal ieu mah sumputkeun we nya. Da tugasna ngadugikeun, didugikeun we ku Nabi saya. Kalau kemudian bertanya alasannya naha Nabi unggul atuh nu kenging mandatna, pan jawabna sederhana. Kata Quran di surat Al-Fathu, Nabi adalah utusan Allah, Muhammadun Rasulullah. Teu aya di urang nu gaduh SK siga kitu. Jadi mun aya ngaku-ngaku Nabi, abi Nabi mana SK-na? Da jelas kanabian mah di SK-an. Muhammadur Rasulullah. Ai Nabi Muhammad teh utusan Allah. Ke mun aya gitu mun aya ya mah abi kenging wahyu mana heula SK-na gitu ngalah para rubuh gitu. Mun kudu jelas zaman ayeuna mah. Tanap Al-Fathu 29 ngajelaskeun eta. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sareng salajengna. Nu kadua nahabat Nabi nu dipiwarangna sabab Nabi mah tos kenging pujian ti Allah tingkah lakuna ucap jeung paripolahna teh uswah teladan teu aya pan di urang manu kitu. Kenging pujian siga kitu. Al-Ahzab ayat 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Katilu nu paling penting nama ieu we. Da memang urang dipiwarang taat ka mantena ka Rasulullah. Atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Surat Al-Imran 32. Aya oge dina ayat 132. Sabentuk sapertos kitu. Bahkan dina surat Al-Hasr ayat 7 mah langkung jentre deui bahwa
turut ka Rasul, sami sareng tos taat ka Gusti Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Saha jalmi, siapa saja orang yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla fama arsalna alaika hafidu. Siapa orang yang berpaling, mereka sorangan we ngajalankeun agama mah, fama arsalna alaihi hafidu. Kami teu ngutus ka anjeunna penjaga. Teu aya jaminan maksudna lamun meunang ijtihad manusia mah bahwa perbuatannya itu mendapat legitimasi dari Allah langsung. Tapi kalau Nabi sudah jelas. Oleh karena itu di kita, kenapa kemudian yang pertama sumber hukum Quran, kedua sunnah Rasulullah SAW, ketiga kalau tidak ada, lihat bagaimana para ulama menjalankan itu semua. Apa yang ini? Karena kalau bukan Nabi, tidak ada jaminan bahwa apa yang dipraktekannya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Pertama, diberi sholat yang 5 waktu. Yang kedua, wa u'tiya khawatima suratil Baqarati. Kita sedikit percepat karena sudah jam 7. Wa u'tiya, dan diberi khawatima akhir surah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Di sarahnya dijelaskan yang dari mulai ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kata para mufasir, ayat ini adalah sanjungan Allah terhadap nabi dan orang-orang yang beriman. Amana, telah beriman. Ar-Rasulu, Rasul, yaitu Nabi Muhammad, bima unzila ilaihi, atas apa yang telah turun kepadanya, wal mu'minuna, dan demikian juga orang-orang mukmin beriman kepada apa yang telah diturunkan Allah kepadanya. Kullun amana billahi, semuanya Nabi dan orang-orang yang beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, iman kepada Allah, malaikat, kitab dan rasul. Oh, rukun iman teh ya itu. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan antara satu orang pun di antara rasul-rasulnya. Karena di hadapan Allah, Nabi Muhammad utama sebagai umatnya, pengikut akhir zaman. Nabi Isa utama sebagai pengikut orang yang mengikutinya. Nabi Musa utama untuk kaumnya. Nabi Nuh utama untuk kaumnya. Bagi Allah semuanya adalah utusan-utusan Allah yang diutus untuk kaumnya masing-masing. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Ujung kalimat wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka Nabi Muhammad, orang beriman, kalau terhadap ayat Quran sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ada riwayat Bukhari, ketika turun ayat sebelumnya, kalimat di Sidratul Muntaha, terasa di Madinah lungsur ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dina kitab tafsir Sahih Bukhari bab lillahi ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah, milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa yutubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Bila engkau memperlihatkan apa yang ada dalam jiwamu atau kamu menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah, kamu akan dihisab. Di riwayat Bukhari disebutkan syaqqa dalika ala sahabat. Terasa berat ayat ini untuk para sahabat. Sampai mereka kemudian berkata, ya Rasulullah, jika kami dihisab atas amalan kami yang aku kuasai,
tidak mengapa. Tapi kalau aku dihisab tentang sesuatu yang di luar kemampuan kami, itu kami tidak mampu. Kan kita mengetahui bahwa amalan hati itu ada yang disebut khotiroh, yo sasaledetan nya jeung pereset terus kitu teu pupuguh eta mah lintasan khotiroh ngaliwat. Yang kedua ada yang disebut niat, itu di kekuasaan kita. Niat, engke pas Jumaah tarek babagi, nah niat eta mah dikuasai atawa keluar di masjid aya senal anyar saya wang kubet, eta niat lah. Nah, kalau kita dihisab kata sahabat untuk yang kami kuasai tidak jadi mengapa. Tapi kalau kami dihisab untuk sesuatu yang di luar kemampuan kami, wah ini berat. Cek Nabi teh bukankah telah turun ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun. Orang beriman, para rasul itu beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Sampai kan dibacakan kalimat qalu sami'na wa atona. Nabi teh kieu, inginkah kamu atau maukah kamu seperti orang ahlul kitab dahulu? Ketika turun ayat yang mereka sukai, mereka terima. Tapi ketika turun ayat yang mereka tidak sukai, sami'na wa asoina, kami dengar dan kami tolak. Maka kemudian mereka para sahabat mendengar itu, wah luas menurang namanya, wah langsung qalu sami'na wa ata'na. Lajeng wa ayatna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata para ulama disebutkan, ini keberkahannya, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan wus'aha, yang dia mampu kuasa. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Amalan baik yang ia usahakan akan menerima kebaikannya, dan amalan jelek yang telah ia kerjakan akan menerima kejelekan. Kemudian diajarkan doa, ini bentuk kasih sayang Allah. Rabbana, terus salajeng dugikeun ka ujung sampai akhir ayat eta. Nu urang sering maca eta teh. Pantesan ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami bila kami melakukan sesuatu karena kami lupa, au akhtana, atau karena kami hilaf melakukannya. Wah, gitu doa. Kasih sayang Allah paneta ka urang. Terakhir, wa ghufira liman lam yusyrik billahi syai'a. Dan Allah menjanjikan ampunan bagi orang dari segala dosa, min dunubihi, dari dosa-dosanya, liman lam yusyrik billahi, bagi orang yang tidak musyrik kepada Allah, min ummatihi, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di hadis qudsi disebutkan, kasih sayang Allah itu mengalahkan hambanya. Kalau hambanya datang dengan merangkak, Allah datangnya mencepasan dengan berlari. Dia datang dengan berlari, Allah datang dengan secepat kilat. Allah itu Tawwabur Rahim. Allah itu kembalinya lebih cepat dan kasih sayangnya lebih besar daripada kita sebagai makhluknya. Allah sangat menyukai orang-orang yang kembali kepadanya dengan meminta ampunan kepadanya. Sehingga di beberapa tempat kita menemukan ayat-ayat perintah yang menganjurkan kita untuk senantiasa melakukan istighfar. Istaghfiru rabbakum, surat Nuh diantaranya. Innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Tuhanmu maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan mengeluaskan, akan melapangkan rezeki dan anak-anak kalian. Wah, itu salah satu, terus banyak sekali perintah. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, untuk penutupnya kenapa kemudian kesalahan harus dibersihkan? Salah satunya itu menghambat kedekatan kita kepada Allah. Salah satunya adalah
dosa. Nabi Adam saja kesalahannya satu, diusir. Yang tadinya begitu dekat jadi sedemikian jauh dengan Allah. Yang tadinya kata Allah, uskun anta wa zawjuka jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kemudian setelah terusir di bumi, dia harus susah payah untuk menutupi semua kebutuhan-kebutuhan itu. Satu kesalahan membuat Nabi Adam sangat jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan heran, semakin orang sering melakukan kesalahan, semakin susah menemukan jalan ke pintu-pintu masjid. Semakin banyak orang melakukan kesalahan, semakin malu untuk meminta kepada Allah. Berapa sering kita melihat orang mendatangi orang-orang yang para kiai, para ulama untuk meminta doa. Padahal cek Allah teh, udhuni, tapi daerah. Tak perasaan itulah yang sadar atau tidak sadar dampak dari kesalahan-kesalahan. Jadi kenapa harus dibersihkan? Membuat kita sulit untuk dekat dengan Allah. Yang kedua, nanti kesalahan itu yang paling pokok adalah membuat hidup sering mendapatkan ujian bagi umat Islam, atau bencana mungkin begitu tepatnya. Padamdama alaihim rabbuhum bidambihim, mereka diratakan dikarenakan dosa-dosa mereka. Fasawwaha, atau di ayat lain fa'akhadnahum bidambihim, kami menghukum mereka karena kesalahan-kesalahannya. Tuhan yang meluluh lantakan umat Nabi Nuh, menenggelamkan Fir'aun, menghujani batu kaum Nabi Lut, itu masih Allah nukurang di sama ayuna. Kalau perbuatan manusia sama, di Garut ayat 3.000, naon eta teh, begitu orang nyebut naon ge. Iya, nu resep ka sesama jenis. Kan orang masa kali sekolah yang babaturan sarua lalaki asa marerang kan. Lah, ararateul. Mun sekolah lalaki deui, ieu mah aya di Garut nu kitu. Tuh Gusti, kapanan Quran teh geus ngabejaan kumaha baheula umat Nabi Lut diadab sarupa kitu. Bagaimana? Jadi kalau kemudian katanya Indonesia tanah surga, tapi ternyata belum merasakan nikmatnya, ada sesuatu yang kita bersama sebagai umat Islam untuk memperbaikinya. Jadi ada sesuatu yang menghalangi bahwa keberkahannya turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Pagi ini saya hanya sekali lagi menggantikan guru kita Ustaz Lutfi yang hari ini beliau sakit, mudah-mudahan disembuhkan dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Atas segala kekurangan, kealfaan, kehilapan, kita tutup dulu pengajian ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.